Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas tertangkapnya dan ditahannya, sebut saja bandar, otak, dalang dari para buzzer yang selama ini menyerang, sebut saja misalnya RUU TNI, ya kan? Yang sehingga mahasiswa turun ke jalan, soal Jampitsus, soal segala macam yang berhubungan dengan kejaksaan, ya, soal ekspor CPO, ya, waduh, banyak ini. Sepertinya dia memang, aduh, dimanfaatkan, pasti dibayar lah, ya, dan juga ya nyerang-nyerang pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu pantaslah Pak Prabowo nangkepin nih orang-orang kayak gini, ya. Jadi hati-hati saja Anda yang suka selalu nyebarkan hoax. Jangan sampai seperti orang ini yang ternyata seorang advokat, pengacara. Astaga, ternyata dialah otaknya, dalangnya. Rasain, sekarang ketangkap dia. Dan juga saya akan bahas mengenai sengketa 4 pulau, ya, antara Aceh dan Sumatera Utara, dan juga soal penambangan yang katanya merusak Raja Ampat, yang katanya izinnya dikeluarkan oleh Jokowi. Tifa juga ngomong gitu. Nah, kena dia nanti Tifa, karena dia ikut-ikutan dan salah. Oke deh, cepat aja nih ya. Kita mulai ya, seperti biasa ada yang ringan dan yang lucu, ya. Nah, di sini nih ya, ada cuitan dari Aprilia. Dulu Jokowi tawarkan Prabowo Ganjar, ditolak. Yang punya partai Jumawa merasa pemenang partai. Oga kalau jadi nomor 2. Ya kan Ganjar nolak ya. Padahal menang cuma sekian persen. Kini ngemis minta Prabowo Ganjar. Nah itu siapa? Yang Pak Mahfud kan bilang sebelumnya, saya sudah bahas juga, bahwa Anies atau Ganjar bisa gantikan Gibran jika dimaksulkan. Padahal ini profesor ahli hukum tata negara. Tapi bingung kadang-kadang saya sama pendapatnya Pak Mahfud. Oke deh. Begitu juga ini Refli Harun juga pakar atau ahli hukum tata negara juga nih ya. Menurut Alek cuitannya ini tanpa rasa malu. Pecundang ingin dapat jabatan wakil presiden secara giveaway, secara hadiah gitu maksudnya ya, seperti Mak Banteng. Nah di sini si Refli Harun udah berani sebut nama-nama calon pengganti Wapres Gibran. Mereka benar-benar kemaluannya dijidat nih kata Alek ya. Di Refli Harun di podcastnya sebut-sebut beberapa nama, antara lain Anies juga, Ganjar juga, dan lain-lain. Ah capek deh ya. Nah ini para kadrun, anak-anak Abah ya, dengan yakinnya bilang bahwa tahun ini Pak Anies akan dilantik jadi Wapres. Pret. Jadi Anda paham kan benang merah isu pemaksulan itu dari mana ya? Oke. Nah, sebelumnya kan ribut tuh ya, ada kapal, ada inisialnya JKW, dibilang itu kapal pengangkut apa itu hasil tambang yang dimiliki oleh Jokowi. Juga ada kapal yang ada nama Iriana, seakan-akan itu punyanya Ibu Iriana. Saya sudah kasih tahu, kalau memang Pak Jokowi dan Iriana punya kapal itu, nggak mungkin lah dia pakai inisialnya. Kalau bisa jangan supaya orang tahu dong. Nah, sekarang kita lihat nih JIS ya. Ternyata kata Alek,
JIS itu dibuat oleh Pak Anies untuk Pak Jokowi dan Ibu Iriana juga. Karena kenapa? JIS itu ternyata katanya ya singkatan Jokowi Iriana Stadion. Ayo dah, cocokologi kan? Nah, ini kita mulai masuk soal sengketa 4 pulau ya. Ini ada video dari Deddy Sitorus ya. Panjang lah videonya ya, saya nggak usah tayangkan lah. Nah, di sini Las Dodo bilang PDIP dan disintegrasi bangsa. Lagi-lagi PDI Perjuangan. Nah, ada ini ya, dia panjang lah, tapi ini saya ambil ini aja satu ya. Ada isu panas nih ya soal 4 pulau Aceh yang diklaim masuk Sumatera Utara ternyata tak lepas dari peran kader PDIP. Ya. Ya udahlah nantilah ya. Tapi publik diseret konflik Aceh versus Sumut, seolah-olah ini konflik antar daerah. Kenapa kader PDIP di balik ini nggak disebut? Jadi begini, entar ada lagi lah ya. Masinton bilang siap untuk mengelola 4 pulau itu. Artinya itu kan untuk kepentingan PDIP dong. Nah, Deddy Sitorus di video ini ngoceh seakan-akan adalah pejabat inilah, pejabat itu ya, yang mau bikin masalah politik. Padahal kadernya sendiri, Masinton Pasaribu yang jadi wali kota Tapanuli Tengah bilang siap. Wah, nah kita lihat di sini tuh ya. Di bawah sebelah kanan ada berita siap gali potensi 4 pulau masuk wilayah Sumut. Bupati Masinton bilang ada cadangan migas di blok Tapanuli Tengah kalau itu masuk gitu ya. Waduh. Dan Masinton di sini bilang gembira dan siap kelola. Nah ini kan kader PDIP. Loh kok di situ harus ngoceh-ngoceh ada pejabat pusat lah inilah si itulah si inilah yang membuat kekisuran politik. Lah ini disambut baik sama Masinton ya. Jadi kita tahu kata Eprilika Ramli ya, PDI Perjuangan sejak kala Pilpres jadi partai gaduh ya. Soal 4 pulau, padahal di tahun 2022 4 pulau itu diputuskan oleh Mendagri Cahyokumolo. Wah, yang waktu itu kader PDIP ya. Jadi bukan soal adu domba, yang dapat untung 4 pulau masuk Sumut juga PDIP dan Masinton. Oke? Nah, Sasuke mencuit ya. Hati-hati nge-tweet, woi John Sitorus ini basernya PDIP ya. Ada Nakula, ada Ari Praske 2, Kusnul Kotima 2, Airin datang lagi. Nah itulah basar-basarnya PDIP. Keempat pulau itu secara geografis ada di Tapanuli Tengah. Ingat ya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu itu kader PDIP. Partai yang selama ini menghidupi kalian. Kan kalian dibayar, basar ya. Jadi, jangan jadi anjing yang menggigit majikan ya. Kena deh lo ya. Nah, karena kisru akhirnya diambil alih oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita ya. Di sini ada cuitannya bahwa di sela kunjungan kendegaraannya, dia mengadakan rapat terbatas secara online dalam jaringan daring bersama Mensesnek, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, serta Gubernur Sumatera Utara untuk membahas kesepakatan pengembalian 4 pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Ya, akhirnya Pak Prabowo memutuskan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara resmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh. Keputusan ini diambil berdasarkan laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat oleh data-data pendukung yang valid. Saya berharap, maksudnya Pak Prabowo berharap, keputusan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Yaitu hasil rapat terbatas 17 Juni. Udah selesai ya. Udah jangan ngomong lagi. Nah, yang masih ngomong ini itu Bobby lah yang diuntungkan. Blow on banget. Tadi sudah jelas beritanya Masinton yang siap untuk mengelola. Akhirnya nggak bisa juga kan, balik lagi ke Aceh. Oke deh, itu soal 4 pulau. Sekarang soal penambangan nikel di Raja Ampat. Nah ini Dwi Oktariandi
membongkar ya cuitan dari Opposite 6888. Di paling bawah Anda lihat ya, sebelumnya itu ada 2 foto seakan-akan wilayah Raja Ampat dirusak. Lihat tuh ya, ada 2 gambar yang di bawah tuh. Nah, Dwi Oktariandi mengungkapkan fakta bahwa ini mah video operasi illegal mining yang digerebek lah oleh Kepolisian Nasional Kolombia ya di Zaragoza ya. Hoak gini banyak yang kegocek ya. Ya, kemudian di cuitannya Opposite 688 seakan-akan yang pendukungnya ini dibikin panas gitu bahwa ada pengrusakan lingkungan di Raja Ampat ya. Itulah kerjaan buzzer ya. Oleh karena itu Vicky Yosi bilang begini, "Boy, kadrun tolol, dulu gitu ya." Tukang hoax, Opposite 6890 apa 88? Oke lah. Kenapa lu hapus cuitan lu, nyet? Malu ya ketahuan ngehoax. Anjir, kebongkar sama Bang Dwi Oktariandi yang tadi. Oke, sudah dihapus sekarang tapi ya. Jadi hitam tuh di sebelah kanan. Nah, kemudian kita lihat nih Kompas sehubungan dengan soal 4 pulau, bukan 4 pulau, soal tambang di Raja Ampat. Bahlil menegaskan bahwa izin tambang di Raja Ampat terbit sebelum masa pemerintahan Jokowi. Karena dalam kasus ini Jokowi disalahin lagi. Seakan-akan Jokowi yang ngeluarin izin. Ntar kita lihat cuitan si Tifa itu ya, ODGJ orang dalam gangguan jiwa ya. Oke lah, yang sebentar lagi memasuk Kortel Prodeo. Nah, Alex bilang, ini 13 perusahaan yang dapat izin tambang di hutan sejak era Megawati, termasuk PT GAC Nikel. Adalah daftarnya, nggak usah dibahas ya. Kemudian, ini contohnya nih ya. Ini ada 4 berita. Yang sebelah kiri atas itu ada Kepres nomor 41 tahun 2004 yang dikeluarkan Ibu Wati memberikan keistimewaan kepada PT GAC Nikel untuk melakukan aktivitas pertambangan terbuka di kawasan hutan ya. 2004 loh, pada waktu Ibu Mega jadi presiden ya. Kemudian di sebelah kanan atas, bagian kanan atas ya, itu Kepres 41 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati ya, itu dikasih lihat sekilas dia tuh ya, Kepresnya ya. Kemudian di kiri bawah eksplorasi kawasan hutan lindung yang dikeluarkan beritanya ya 13 Oktober 2012 disebut dari 13 perusahaan tambang baru 6 perusahaan ajukan izin eksplorasi di kawasan hutan lindung. Itu zaman kapan 2012 ya? Oke, Anda bisa ngitung ya. Nah, kemudian ini lebih detail lagi nih ya, di kanan bawah, restu pengerukan nikel di Raja Ampat. Pertama, Presiden Soeharto yang memberikannya di tahun 98 ya. PT GAC Nikel menandatangani kontrak karya generasi ke-7 di masa itu. Kemudian Abdurrahman Wahid di tahun 1999, Pulau GAC dijadikan hutan lindung. Nah, Presiden Megawati di tahun 2004 mengeluarkan Kepres yang 41 tadi ya, yang mengizinkan tambang terbuka di hutan lindung termasuk PT GAC Nikel. Kemudian di era SBY tidak ada revisi atas Kepres tersebut meski mulai muncul kekhawatiran gangguan lingkungan. Kemudian oleh Presiden Jokowi 2017 dan 2018 izin operasi produksi PT GAC Nikel disahkan dan mulai berproduksi ya. Ada lagi tuh PT KW mulai beroperasi pada 2023. Jadi yang mengeluarkan izin pertama kali Ibu Mega. Kenapa kok jadi Jokowi lagi ya? Nah, oleh karena itu Vicky Yosi mengeluarkan cuitan kerjaan buzzer lobet ya, yang keok pilpres selalu mutar balik fakta dan salahkan Pak Jokowi. Semakin mereka ribut, rakyat alias netizen semakin tahu kalau izin tambang itu diberi oleh emak banteng, kata Vicky Yosi ya.
Gali kuburan sendiri lu, Basar Kebo, katanya. Ya, kan tadi ada fakta-faktanya ya. Ya nggak tahu lah kenapa Ibu Megawati memberikan hak spesial pada waktu itu kepada 13 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Kok sekarang lagi-lagi rame-rame nyalain Jokowi? Astaga. Nah ini si ODGJ. ODGJ orang dengan gangguan jiwa ya. Tifa. Apa dia bilang? Siapa yang menerbitkan izin tambang di Raja Ampat tahun 2017? Nggak baca tadi beritanya pertama kali dikeluarkan oleh siapa? Di zaman sebelum Jokowi. Nah ini katanya orangnya, ya maksudnya Jokowi, finalis OCCRP yang katanya orang terkorup. Kan kurang ajar ya. Ya memang sebentar lagi udah mau masuk, dia makanya dia mau memperpanjang masa tahanan dia. Mungkin gratis kali ya di Hotel Prodeo ya. Nah ini dia mengambil cuitan dari Mas Bro yang dia bilang ini perusak Raja Ampat, siapa lagi kalau bukan finalis toko korup sejagat. Nah Mas Bro ini juga mesti dicari nih ya. Oke deh, rasain deh ya. Nah oleh karena itu Riri mencuit begini katanya, ternyata disebutlah tuh nama-nama ya, dan semua para buzzer rupiah dari PDI Perjuangan ya, dari kasus Raja Ampat sampai sekarang 4 pulau, itu dimaksudkan untuk mengalihkan isu kasus Hasto. Ini katanya loh ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Malah mereka buktikan betapa mereka nggak mencintai bangsa ini dengan selalu membuat gaduh, sengketa 4 pulau lah ya, yang sebenarnya sudah berlangsung lama ya. Dan saat itu yang memutuskan kader PDIP juga ya, waktu itu sengketanya udah pernah diputuskan, yaitu Pak Cahyokumolo. Dan yang diuntungkan juga Bupati Tapanuli Tengah dari kader PDIP yang tadi, Masinton Pasaribu. Tapi seolah-olah dibuat salah pemerintah pusat dan gubernurnya yang namanya Bobi, yang menantunya Jokowi lagi ya. Jadi rakyat jangan maulah terus diadu domba ya dan dipecah belah oleh Partai Mitra Judol. Nah ini kata Riri loh ya, saya cuma baca. Nah ini kita masuk nih ya. Ini dia tampangnya advokat pengacara yang namanya Marcella Santoso. Ya, Marcella Santoso itu advokat sejumlah tokoh penting, sekarang menjadi tersangka dalam 2 kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung, yaitu suap dan dugaan perintangan penyidikan. Status tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung. Kita saksikan video dari Marcella Santoso ini sambil nangis-nangis. Yuk! Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena jelas ya, dia minta maaf, tapi percumalah nasi sudah jadi bubur ya. Anda dengar ya,
Indonesia Gelap pun juga dalangnya dia tuh, ya. Yang soal demo-demo RUU TNI gara-gara hoax yang dia buat-buat ini, ya. Padahal ibu ini advokat loh. Nah, ini diulas-ulas nih, banyak nih. ICPC bilang begini, breaking news, Marcella Santoso otak di balik tagar Indonesia Gelap. Itu kan dia sudah ngomong sendiri ya, dia sudah ngaku ya. Mengaku membuat konten untuk menggiring opini negatif soal RUU TNI ya, selain Indonesia Gelap, RUU TNI menyerang pemerintah dan Kejaksaan Agung ya. Plot twistnya ternyata dia kakak pembina dan buzzer bayaran. Nah ini dia dalangnya. Duh, ini kan ada meme, saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Rasain. Tekarok 007 juga membahas mengenai si Marcella ini. Ternyata benar demo Indonesia Gelap itu ternyata kerjaan buzzer koruptor. Pantas Pak Prabowo sukses menangkapi koruptor kelas kakap. Kok malah Mahasiswa dan kawan-kawan demo Indonesia Gelap? Nah ini kan jelas terbukti ini. Mahasiswa itu juga dikelabuhi oleh Marcella Santoso. Demo Indonesia Gelap, RUU TNI dan segala macam kan? Ternyata mahasiswa itu peliharaan koruptor. Dulu kan mahasiswa kalau demo tujuannya murni. Sekarang ini menurut Tekarok, ternyata mahasiswa itu peliharaan koruptor. Pantes mereka takut demo RUU perampasan aset. Ayo dong, lu demo dong soal RUU perampasan aset, ya. Nah, itu dia mengambil referensi cuitan dari Dwi Oktariandi yang menyatakan bahwa ini loh si Marcella yang mengaku membuat konten negatif. Tadi kan sudah dibahas ya. Nah, ini dia nih beritanya, cuitan pertamanya dari Dwi Oktariandi ya. Bahwa si Marcella ini ya sekarang jadi tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO ya, timah ya, dan kasus importasi gula yang berhubungan dengan Tom Lembong ya. Marcella Santoso mengaku sempat membuat konten negatif berkaitan dengan RUU TNI dan Indonesia Gelap juga di medsos. Gila, diborong lu ya. Mulai dari kasus ekspor CPO, kasus timah, importasi gula, RUU TNI, Indonesia Gelap. Wah hebat ini, dalangnya segala macam dalang buzzer ini. Hormat kepada dalang. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi jelas ya bahwa inilah buzzer yang teriak buzzer ya. Inilah si biang keroknya, dalangnya ya. Jadi oleh karena itu setiap kali Anda baca berita, seleksi dulu, saring dulu ya. Untuk itu ya Anda cek channel saya ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.